Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Audia Meka dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Di sini saya akan menceritakan gimana sih perjalanan dan pengalaman saya selama 3 bulan PKL di Rumah Sakit GPI. Jadi gimana sih rasanya PKL di rumah sakit selama 3 bulan? Rasanya itu senang banget. Walaupun kadang kita tuh capek, kita butuh istirahat, kita butuh waktu libur gitu. Tapi dari PKL ini kita bisa dapat pembelajaran baru, hal-hal baru yang kita belum tahu. Terus kita juga bisa dapat teman baru, terus bisa berinteraksi dengan orang banyak, bisa kenal dengan orang banyak, dan itu tuh seru banget. Terus gimana sih PKL selama 3 bulan, tindakannya apa aja sih? Jadi selama 3 bulan ini PKL itu seru banget. Terus abis itu juga kita dapat pembelajaran baru yang kita belum tahu. Terus kita bisa ngelakuin tindakan itu sendiri kalau misalkan diizinin sama kakaknya atau disuruh sama kakaknya. Nah, terus tindakannya itu apa aja sih? Jadi tindakannya itu banyak banget ya guys yang kita lakuin. Dari mulai yang TTV yang udah biasa kita lakuin sampai hal-hal lainnya seperti membantu kakaknya buat EKG, terus ngeliatin kakaknya pasang kateter, bantuin kakaknya lepas kateter, terus diajarin caranya buat GDS, caranya buat suntik insulin, dan banyak lainnya. Dan pastinya itu seru banget ya guys. Semua tindakan yang kita lakuin itu pasti seru dan bermanfaat bagi kita. Terus kita juga dapat ilmu pembelajaran baru. Terus kalau misalkan kalau tantangan sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya makin lama tuh PKL itu kayak berasa seru banget. Terus pas kemarin kita mau udahan aja tuh rasanya kita kayak nggak mau gitu. Walaupun yang awalnya kita capek, kita pengen cepet-cepet udah, kita pengen libur terus, tapi makin lama kita udah nyaman sama apa yang kita lakuin itu. Terus gimana sih ceritanya kalau di setiap ruangan? Tapi kalau misalkan ditanya kayak pernah bingung nggak, pernah nggak tahu nggak harus apa, itu pernah ya guys. Jadi setiap kita mau pindah ke ruangan berikutnya itu pasti di hari pertama itu kita bingung harus ngapain, karena kan setiap ruangan pasti berbeda-beda ya. Terus abis itu juga kita kan nggak tahu nih kerjaannya di ruangan ini sama ruangan ini tuh apa sama, jamnya apa sama, awalnya begini, itu kan kita nggak tahu. Jadi pasti kita bingung, apalagi waktu aku yang awalnya di ruang rawat inap tiba-tiba pindah ke IGD. Itu tuh awalnya aku bingung banget, karena kan kalau misalnya yang di ruang rawat inap itu kan pasiennya itu kan maksudnya udah tertata nih. Terus abis itu kita ngapa-ngapainnya juga udah tahu gitu kan. Misalkan kayak jam segini nih kita habis operan, kita TTV, bantuin kakak nyoplos obat, keliling, kasih obat, segala macam. Itu kita udah pasti, kita udah tahu. Cuman kalau misalkan di IGD itu kita pasti bingung harus ngapain, karena kan kalau di IGD kan itu pasien lalu lalang, maksudnya kayak yang masuk keluar, itu tuh nggak yang lama banget, nggak sampai yang berhari-hari kan. Terus kita juga kalau misalkan di IGD itu harus gercep, harus cepet, karena kan namanya juga gawat darurat ya. Terus dari mulai di IGD tapi tuh banyak banget pasien-pasien yang luar biasa. Itu dari pasien yang penyakitnya biasa sampai yang wow banget. Terus mungkin dari bukan penyakit sih, dari yang kayak kelihatannya orangnya kayak baik-baik aja nih, sampai orang yang gak sadarkan diri gitu. Itu pun banyak pastinya di IGD. Terus kita juga udah ngeliat gimana orang di hacking, terus orang dipasang ventilator, itu kita udah lihat juga di IGD. Dan yang seru itu di IGD adalah hacking sih. Hacking walaupun kita maksudnya nggak ngejahit ya, dan nggak bakal boleh juga pasti. Nah tapi itu seru banget, kita bantuin benangnya atau kita bantuin bersihin lukanya, itu seru banget.
Terus juga di IGD itu kayak kadang ngeliat pasien yang udah nggak sadarkan diri sampai dipasang ventilator itu kayak sedih banget, karena kasihan juga. Terus yang kayak misalnya korban-korban kecelakaan, jatuh atau segala macam itu juga kasihan, karena pasti itu dia pada sampai yang sobek-sobek gitu kan, terus sampai yang nangis-nangis. Pokoknya di IGD itu kayak yang seru banget, dan di IGD itu yang kita tahu awalnya pasien kenapa gitu kan. Terus di bulan ketiga aku pindah lagi ke ruang rawat inap, dan kembali lagi pasti itu udah tertata kita mau ngapa-ngapainnya. Terus di situ juga seru banget, dan di situ juga aku ngerasain hal yang belum aku pernah coba di ruang-ruangan sebelumnya. Aku coba di ruangan tersebut kayak lepas kateter. Aku sebelumnya kan belum cobain lepas kateter mandiri gitu kan, paling cuman ngeliatin kakaknya. Tapi pas di ruangan terakhir ini aku dikasih kepercayaan, disuruh coba sama kakaknya buat lepas sendiri, dan itu aku kayak ngerasa seneng banget pastinya kan, karena disuruh sama kakaknya. Terus jadinya kayak wah dipercaya mungkin ya sama kakaknya, ya udah kita cobain, dan ya alhamdulillah kita bisa. Terus kita juga jadi tahu nih gimana sih rasanya ngelakuin tindakan ini gitu. Terus kalau misalkan untuk tindakan lain juga itu pokoknya itu banyak banget ya guys, itu seru-seru semua, nggak bisa disebutin satu-satu. Dan kalau buat temen-temennya itu juga enak, mau temen yang dari satu sekolah maupun yang dari luar sekolah itu rata-rata baik-baik juga sih. Terus diajak kerjasamanya enak gitu kan, kita juga bisa belajar bareng-bareng, ngelakuin tindakan bareng-bareng. Terus terakhir kemarin pas evaluasi tuh kayak rasanya sedih buat kayak perpisahan sama kakaknya. Terus kita juga udah nggak bareng-bareng lagi sama teman kita yang satu PKL gitu kan. Terus kita udah nggak ketemu lagi sama teman-teman kita yang lain gitu. Terus abis itu selama PKL juga kalau misalkan kita ada waktu senggang itu kita suka cerita-cerita sama kakaknya, suka ngobrol-ngobrol sama kakaknya. Terus abis itu kita pasti nggak lupa buat kayak foto-foto. Selain itu juga kita sering sharing-sharing tentang tugas, terus target kita di rumah sakit itu apa gitu. Terus jadi kita bisa ngejar target kita bareng. Itu pokoknya seru banget. Dan kita juga sempat ada teman kakak-kakak kuliahan yang praktek sama kita. Itu mereka juga orangnya enak-enak banget. Pas banget kita selesai, mereka juga selesai. Terus abis itu kalau pasien-pasien itu alhamdulillah enak-enak semua juga, keluarganya enak-enak juga. Kadang bahkan kalau misalkan kita lagi tensi atau ngapain ikut sama kakaknya tuh kita suka ditanya. Terus mereka tuh orangnya enak-enak, baik-baik, walaupun kadang kayak ada yang agak-agak gimana atau rada-rada bawel, tapi itu tetap kayak namanya juga pasien kan, udah gitu. Tapi selama ini tuh rata-rata orangnya baik semua, pasien-pasiennya itu enak semua. Terus juga aku sama PKL ini udah nemuin pasien-pasien kayak Code Blue yang sampai harus dipindahin ke HCU ICU, yang tadinya dia di ruang rawat inap biasa. Itu kayak kasihan pasti ngelihatnya, pasti kaget juga kan. Terus abis itu ada apa lagi ya, udah sih kayak gitu aja selama 3 bulan ini. Pokoknya perjalanan itu seru banget, kita bisa dapet teman baru, bisa kenal sama orang-orang banyak, bisa berinteraksi dengan orang banyak. Terus kita bisa belajar banyak dari kakak-kakaknya juga, dari teman-teman kita juga. Terus tindakan-tindakannya juga itu semuanya seru dan bermanfaat. Udah sih segitu aja. Dari PKL ini kita jadi tahu gimana rasanya capek kerja, terus rasanya jadi perawat,
terus gimana kerjanya perawat itu kita jadi tahu pastinya. Terus abis itu walaupun kita capek PKL, makin lama dijalanin itu kita jadi betah, terus kita jadi nyaman dan kita jadi pengen buat kerja terus. Udah nggak tahu lagi sih mau cerita apa, pokoknya mantap. PKL 3 bulan di rumah sakit keren banget. Terus pasti kita bangga banget nih karena kita bisa ngelakuin sesuatu sendiri gitu, bisa dilepas sama kakaknya. Terus pasti seneng banget juga karena yang tadinya kita nggak pernah ngelakuin itu terus kita lakuin, itu pasti kayak bangga. Udah sih guys, kayak gitu aja. Terus ini ada foto-foto kita pas evaluasi ini. Terus di situ kita kayak ngerasa ya kita udah mau pisah nih dari teman-teman yang lain, ya kita udahan nih PKL-nya, bisa nggak lagi gitu. Cuman ya kita harus kembali ke sekolah dan melanjutkan semuanya. Udah segitu aja guys, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.